Assalamualaikum sobat. Tidak jauh dari kawasan Kawah Putih Ciwidey, kali ini kita berada di sebuah area bumi perkemahan yang tidak kalah menariknya, yakni Ranca Upas. Di sini sejuk dan adem banget sobat, padahal sekarang tepat tengah hari. Di sekeliling kita hanya pemandangan hijau dari taman dan pepohonan. Suara-suara serangga pohon menambah keasriannya. Awalnya saya pikir Ranca Upas hanya sekedar tempat camping, tapi ternyata ada lebih dari itu. Tak jauh dari area parkir tengah, ternyata ada lapak atau bisa disebut nursery yang menjual berbagai macam tanaman hias. Dengan yang paling menonjol adalah bonsai. Wah, kolektor bonsai atau yang baru merintis tentang bonsai mesti berkunjung ke tempat ini. Kemudian ada satu bunga yang lumayan menarik perhatian, yang papan informasinya ditulis tangan seperti yang sobat lihat saat ini. Cingonanthus flavidulus alias Edelweiss rawa, yakni tanaman dengan bunga abadi atau yang bisa bertahan lama. Cukup menarik juga bunganya, berbentuk seperti kancing putih dengan tangkainya yang panjang. Dan yang bikin takjub lagi adalah bunga ini hanya tumbuh di dua daerah, yakni California dan di Ranca Upas ini. Ternyata area Ranca Upas cukup luas, sehingga ada stand yang menawarkan penyewaan sepeda listrik agar mempermudah eksplor seluruh wilayah. Namun banyak pengunjung harian lebih menitik beratkan pada wisata penangkaran rusa yang sesuai dengan logo dari wisata ini, berupa tanduk rusa jantan. Ranca Upas yang dulu adalah fokus pada camping ground berubah menjadi kebun binatang rusa yang bahkan menjadi ikon utama. Berbicara masalah flora, ada banyak pohon-pohon menarik yang ada di sini, seperti jamuju, pohon huru, kihujan, dan lain-lain. Penataan taman menuju area penangkaran juga benar-benar indah. Ada berbagai macam tanaman hias, berpadu dengan kolam-kolam ikan yang membelah areanya, background gunung-gunung yang mengapitnya, dan rona-rona bunga yang menyempurnakan keindahannya. Bahkan belum sampai ke pusat area penangkaran, sudah cukup memuaskan mata dengan landscape-nya. Ayo sobat, kita masuk ke area penangkaran, melewati lorong-lorong hijau dari tanaman yang dirangkai sedemikian rupa sehingga terlihat estetik. Menapak anak tangga sebuah pondok yang di dalamnya disediakan pakan buat rusa berupa wortel seharga 20.000 per keranjangnya. Pondok ini nantinya menghubungkan langsung ke penangkaran dengan koridor-koridor kayu yang ada beberapa papan himbauan dipajang. Cervus timorensis atau rusa Timor, jenis rusa yang persebarannya paling banyak di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan hingga Nusa Tenggara. Rusa di sini terbilang jinak, sehingga bisa diajak berinteraksi melalui pemberian pakan. Sedikit fakta tentang rusa-rusa ini. Dahulu kawanan ini sangat liar dan sulit untuk ditemukan. Lalu oleh pihak perhutani selaku pengembang daerah ini memanggil seorang juru kunci, yakni bernama Abah Taji. Konon beliaulah yang bisa menjadi semacam penghubung agar rusa-rusa di area Ranca Upas bisa sejinak dan sedekat ini dengan manusia. Ngomong-ngomong tentang sejarah, kita belum bahas sejarah Ranca Upas nih sobat. Jadi jauh sebelum menjadi area tertata seperti sekarang, daerah ini dulunya adalah hutan dan rawa. Makanya dinamakan Ranca Upas, yang artinya rawa dengan pohon upas, sejenis pohon beracun yang pernah hidup di sini.
Dijadikanlah daerah ini sebagai tempat pelatihan pasukan elit Kopassus yang terkenal itu. Lalu setelah terjamah manusia, hewan buasnya pun pergi. Lalu oleh pihak perhutani dijadikan camping ground dengan segala wisata penunjangnya seperti mini hiking, paintball, agrowisata, penangkaran rusa, dan lain-lain. Ada satu cerita lagi dari sisi perhutani. Konon kata upas dalam penamaan area ini berasal dari nama seorang petugas perhutani yang ada pada masa dibukanya area ini menjadi area publik. Dia meninggal sobat, tapi jasadnya tidak ditemukan. Lalu rumor pun berkembang, katanya arwahnya gentayangan. Upas yang merupakan keturunan Belanda dengan badan tinggi kekar sering menunjukkan sosoknya pada warga sekitar sambil memakai topi koboi. Tapi belum ada sih cerita dari sisi pengunjung yang melihat penampakannya. Siapa tahu sobat tanam ada yang indigo, bisalah berkunjung ke sini. Ranca Upas cocok sekali buat liburan keluarga, baik yang menyukai alam ataupun yang menyukai binatang. Berjarak 50 km dari kota Bandung dengan akses ke sini melalui jalan darat yang lancar. Bagi yang ingin menghabiskan waktunya lebih dari sehari di sini, Ranca Upas menyediakan pula penyewaan tenda kemah dengan segala peralatan pendukungnya. Fasilitas penunjang lain seperti kedai makan, musola, toilet, semuanya lengkap. Sayangnya saya hanya menghabiskan sesaat di sini karena keterbatasan waktu. Setelah berinteraksi dengan rusa-rusanya, jangan lupa cuci tangan ya sobat. Juga tak lupa jika ingin membeli souvenir bertemakan rusa, juga ada disediakan di sekitar sini. Yah, Ranca Upas ini menjadi tempat terakhir liburan sobat tanam spesial Jawa Barat. Doakan ya, semoga bisa berkunjung lagi ke sini, eksplor wisata lain yang masih banyak belum kita datangi. Sampai di sini dulu ya sobat. Dadah.